Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Ibu Mutiara, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip dan Tanggung Jawab Dewan pada Emiten atau Perusahaan Publik di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya izin memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurudia Sari. Kedua ada Zulfi Zakaria, Yesi Tri Nurbaiti, Pinka Selinda Yoga Putri, Tita Suci Azhara, Rizky Sulastrimbulan, Sepina Lorencia Ginting, Raihan Fauzan Adzima, Randi Farel Titus Panjaitan, Raffi Aji Nugraha, Rahma Zulfa Mufidah, R. Maulana Indra Utama, Putu Andika Award, Paulus Ucok Fani Cahaya Prasetya, 15 ada Pandu Pangestu, Putri Teresia Simanjuntak, 17 ada Rusnanda Sanya Wigati, 18 ada Putri Ramadanti, kemudian ada Tarisyah, dan ada Rifki Miftah Koam Muslim. Namun Ibu, kita dari 20 anggota kelompok ada 2 orang yang tidak ikut berpartisipasi atau belum bisa ikut berpartisipasi, yaitu ada Tarisyah dan Rifki Miftah Koam Muslim. Untuk Tarisyah sendiri tidak bisa dihubungi, sedangkan untuk Mas Koam itu melanjutkan kuliah di universitas lain. Boleh lanjut, next. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Zulfi Zakaria. Mas Zulfi ada? Siap, pada. Oke, boleh. Langsung saja Mas Zulfi, silahkan. Baik, izin melanjutkan paparan selanjutnya yaitu terkait dengan latar belakang. Latar belakang, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance itu merupakan fondasi utama transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor pada perusahaan publik di Indonesia. Kerangka regulasi yang kuat menjadi persyaratan terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Terdapat ada beberapa dua kategori, yaitu struktur dua dewan. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur struktur dua dewan, direksi sebagai pelaksana operasional dan dewan komisaris sebagai pengawas strategi perusahaan publik di Indonesia. Selanjutnya ada kerangka regulasi OJK. OJK menerbitkan peraturan OJK Nomor 33, 34 dan 35 tahun 2014 sebagai regulasi teknis yang mengatur komposisi, independensi, remunerasi, dan kewajiban sekretaris perusahaan pada emiten dan perusahaan publik. Next. Terdapat 4 rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu regulasi dan teori. Yang pertama, bagaimana landasan teoritis dan kerangka regulasi mengatur keberagaman komposisi serta independensi Dewan Komisaris pada emiten atau perusahaan publik di Indonesia. Yang kedua, akuntabilitas dan penilaian. Bagaimana pembatasan rangkap jabatan dan pengaturan proses pelaksanaan tugas Dewan menopang terwujudnya komitmen yang efektif. Yang ketiga, pembatasan jabatan, yaitu bagaimana pembatasan rangkap jabatan dan pengaturan proses pelaksanaan tugas Dewan dalam menopang terwujudnya komitmen yang efektif. Yang keempat, peran sekretaris, bagaimana peran sekretaris perusahaan dan sejauh mana tingkat pelaksanaan prinsip dan tanggung jawab Dewan di Indonesia menurut penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard. Oke. Selanjutnya yaitu landasan teori. Nah, ada 3 teori yang menjadi dasar pembahasan ini. Yang pertama adalah upper echelon theory yang menjelaskan bahwa latar belakang dan pengalaman anggota dewan akan mempengaruhi kualitas keputusan strategis. Kedua, resource dependence theory yang menekankan pentingnya keberagaman anggota dewan agar perusahaan memiliki akses terhadap informasi, pengalaman, dan jaringan yang lebih luas. Sedangkan untuk perspektif psikologi sosial menjelaskan bahwa interaksi dan dinamika antar anggota dewan juga mempengaruhi efektivitas proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya untuk regulasi. Next, Kak. Selanjutnya untuk regulasi keberagaman dan komposisi dewan, menurut OJK nomor 33 tahun 2014, dewan komisaris pada perusahaan publik minimal terdiri dari 2 orang. Selain itu, ada
untuk paling sedikit 30% anggota dewan harus merupakan komisaris independen agar pengawasan tetap objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Kemudian, melalui SEOJK nomor 32 tahun 2015, OJK juga mendorong keberagaman dari sisi gender, usia, pengalaman, maupun kompetensi agar kualitas pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Next. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak? Oke, next ada objektivitas Dewan Komisaris. Yang pertama, teori agensi. Teori agensi menjelaskan konflik antara pemilik dan manajer yang memperlihatkan pentingnya Dewan Komisaris sebagai mekanisme penyeimbang untuk mengelola kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, kemandirian Dewan. Kemandirian Dewan Komisaris sangat penting untuk menjaga objektivitas, terutama saat mengambil keputusan yang berdampak pada pemegang saham dan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, paradoks struktural. Anggota komisaris independen diangkat melalui RUPS atas usulan pemegang saham mayoritas, menimbulkan potensi konflik kepentingan yang melemahkan objektivitas pengawasan Dewan. Next, Kak. Terkait pembatasan jabatan ganda. Pasal 6 dan 24 POJK nomor 33 tahun 2014 mengatur batas maksimum rangkap jabatan bagi anggota direksi dan dewan komisaris pada emiten atau perusahaan publik guna menjamin fokus, efektivitas, dan independensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Pembatasan rangkap jabatan diperlukan untuk menjaga kualitas komitmen direksi, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan efektivitas pengambilan keputusan dalam perusahaan publik. Tujuan pembatasan ini antara lain mencegah konflik kepentingan, memastikan ketersediaan waktu yang cukup, serta menjaga kualitas pengawasan dan keputusan strategis Dewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses pelaksanaan tugas Dewan. Proses pelaksanaan tugas Dewan meliputi penyediaan bahan rapat dan ketentuan rapat. Bahan rapat perlu dipersiapkan jauh sebelum tanggal rapat agar Dewan Komisaris dan Direktur dapat mempelajarinya terlebih dahulu. Ketentuan rapat dan prosedur pelaksanaan tugas Dewan diatur dalam Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 untuk memastikan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan terhadap jalannya perusahaan publik. Rapat gabungan antara kedua dewan diperlukan untuk memastikan komunikasi, penyampaian informasi, dan koordinasi. Ketentuan rapat dapat berbeda pada setiap organisasi penyelenggara. Namun, ketentuan rapat dan bahan rapat pada emiten atau perusahaan publik yang diatur dalam POJK Nomor 33 Tahun 2014 meliputi rapat direksi yang dilakukan minimal 1 kali per bulan, rapat Dewan Komisaris yang dilakukan minimal 1 kali per 2 bulan, rapat gabungan yang dilakukan minimal 1 kali per 4 bulan, dan bahan rapat yang disampaikan minimal 5 hari sebelum rapat dilaksanakan. Direksi yang mengurus perusahaan sehari-hari dituntut untuk mengadakan rapat lebih sering dibandingkan dengan Dewan Komisaris. Rapat gabungan yang dilaksanakan setiap 4 bulan menjadi saluran pertukaran informasi yang menjembatani asimetri informasi antara organ pengurus yang menguasai informasi harian dan organ pengawas yang bergantung pada laporan yang ada. Next. Selanjutnya terkait evaluasi komitmen Dewan, itu dapat diukur secara kuantitas dan juga kualitas. Secara kuantitas dapat diukur melalui frekuensi rapat dan tenggat penyampaian bahan. Secara kuantitas ini sebenarnya tidak bisa menjadi tolak ukur utama dalam menentukan tingkat efektivitas atas komitmen Dewan. Karena efektivitas Dewan tidak diukur dari seberapa sering rapat digelar, melainkan dari seberapa bermakna kontribusi setiap anggota dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Oleh karena itu, kepatuhan formal terhadap ambang batas kuantitatif atau frekuensi rapat yang telah disebutkan sebelumnya belum cukup untuk menilai efektivitas Dewan. Mutu keterlibatan, kedalaman diskusi, dan komitmen substansial anggota Dewan jauh lebih menentukan kualitas tata kelola dibandingkan sekedar kepatuhan administratif. Next. Ya. Selanjutnya terkait akuntabilitas Dewan itu diatur melalui pasal 12 dan 28 POJK nomor 33 tahun 2000
14 tentang kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan publik. Akuntabilitas Dewan diuraikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, akuntabilitas kepada pemegang saham, di mana Dewan wajib mempertanggungjawabkan kinerja kepada RUPS dengan memastikan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan perusahaan dijalankan demi kepentingan terbaik pemegang saham. Yang kedua, akuntabilitas atas efektivitas operasional, di mana Dewan wajib memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, akuntabilitas dalam keputusan strategis, di mana Dewan bertanggung jawab atas pengambilan dan pengawasan keputusan strategis guna memastikan keberlanjutan kinerja dan nilai perusahaan di pasar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait penilaian kinerja Dewan. Untuk evaluasi kinerja Dewan merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa fungsi pengurusan, pengawasan, dan akuntabilitas telah berjalan secara efektif. Evaluasi juga digunakan untuk mengetahui kelemahan serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Untuk dasarnya, pertama ada Surat Edaran OJK nomor 32 tahun 2015, pada pasal 4.1 dan 4.2, di mana Dewan Komisaris dianjurkan memiliki kebijakan penilaian sendiri atau self-assessment. Penilaian ini dilakukan terhadap kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Kebijakan penilaian tersebut juga perlu diungkapkan dalam laporan tahunan agar pemegang saham mengetahui bahwa terdapat mekanisme evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris. Selanjutnya, berdasarkan pasal 28 ayat 5 Peraturan OJK nomor 33 tahun 2014, Dewan Komisaris bertanggung jawab menilai efektivitas kinerja komite-komite yang berada di bawahnya, seperti komite audit dan komite nominasi dan remunerasi. Penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun buku dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kapasitas maupun pertimbangan perpanjangan masa jabatan anggota komite. Yang terakhir, berdasarkan pasal 8 huruf A Peraturan OJK nomor 34 tahun 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam proses pengangkatan, penyusunan komposisi, dan penilaian kinerja direksi maupun Dewan Komisaris. Proses tersebut harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi serta tolak ukur yang telah ditetapkan. Namun, seperti dijelaskan dalam makalah, untuk mekanisme penilaian ini masih memiliki kelemahan karena banyak bertumpu pada self-assessment. Artinya pihak yang dinilai juga ikut melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Karena itu, evaluasi sebaiknya tidak hanya melihat jumlah rapat atau tingkat kehadiran, tetapi juga kualitas kontribusi, efektivitas pengawasan, dan kemampuan Dewan dalam memberikan keputusan yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, penilaian Dewan diperlukan agar keberadaan Dewan benar-benar memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi. Selanjutnya, kami persilahkan pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya remunerasi. Oke. Ya. Selanjutnya remunerasi Dewan. Remunerasi merupakan sisi lain dari akuntabilitas, di mana imbalan yang diterima Dewan idealnya mencerminkan kinerja yang dipertanggungjawabkan. Berdasarkan POJK nomor 34 tahun 2014, ada 3 poin utama yang diatur. Yang pertama, struktur dan kebijakan remunerasi. Perusahaan wajib memiliki mekanisme nominasi dan remunerasi. Kebijakan ini harus transparan dan adil, berbasis pada kompetensi, kinerja, serta kepentingan terbaik perusahaan. Pertimbangan remunerasi dan evaluasi tahunan. Penyusunan wajib mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi individu, peer group, dan strategi jangka panjang. Ini dievaluasi secara berkala setiap tahun. Yang ketiga, keterbukaan informasi dan larangan penghasilan tambahan. Selain wajib diungkapkan dalam laporan tahunan, Pasal 24 ayat 2 secara tegas melarang anggota komisaris menerima penghasilan tambahan dari posisinya sebagai ketua atau anggota komite. Hal ini krusial untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga independensi pengawasan.
Selanjutnya, next. Pengungkapan remunerasi antara standar lokal PJOK 34/2014 dengan standar regional ASEAN Corporate Governance Scorecard, terdapat perbedaan mendasar pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Di sisi PJOK 34/2014, regulasi lokal menekankan mekanisme penyusunan kebijakan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi KNR. Artinya, di Indonesia, objektivitas penetapan remunerasi masih sangat bergantung pada mekanisme tata kelola internal perusahaan. Di sisi ASEAN GC Scorecard, standar regional menuntut pengungkapan yang jauh lebih komprehensif, meliputi dasar penetapan remunerasi, hubungan langsung antara remunerasi dengan kinerja, rincian komponen, serta transparansi proses pengambilan keputusannya. Kesimpulan dan rekomendasi kelompok kami, penguatan standar penguatan remunerasi Indonesia agar selaras dengan ASEAN GC Scorecard sangat penting. Hal ini berpotensi besar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, mutu penerapan GCG di Indonesia secara substantif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah mengenai sekretaris perusahaan. Tiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki sekretaris perusahaan sesuai POJK nomor 35 tahun 2014. Sekretaris perusahaan berfungsi sebagai penjaga kepatuhan tata kelola dan penghubung antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Sekretaris perusahaan adalah penjaga kepatuhan yang wajib, bertanggung jawab untuk memantau regulasi pasar modal dan membantu dewan dalam menjalankan fungsi tata kelola yang efektif dan efisien. Tugas dari sekretaris antara lain mengikuti perkembangan pasar modal, memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan masukan kepada direksi, dan sebagai penghubung antara emiten dengan OJK. Berikutnya, ketegangan struktural sekretaris. Ketegangan struktural mencakup 3 hal. Yang pertama, dalam hal tanggung jawab ke direksi. Pasal 3 dan 8 POJK 35/2014 menetapkan bahwa sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh direksi, serta bertanggung jawab langsung kepada direksi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Hal yang kedua adalah dalam hal masukan ke Dewan Komisaris. Di sisi lain, sekretaris perusahaan juga berkewajiban memberikan informasi dan masukan kepada Dewan Komisaris terkait kepatuhan tata kelola, menciptakan dualitas pelaporan yang berpotensi menimbulkan konflik. Yang terakhir adalah dalam hal paradoks dan konflik kepentingan. Paradoks struktural ini menempatkan sekretaris perusahaan pada posisi dilematis, yaitu menjaga independensi fungsi pengawasan sekaligus terikat loyalitas kepada direksi yang mengangkat dan memberhentikannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard. ASEAN CG Scorecard ini adalah kerangka penilaian infrastruktur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan tata kelola perusahaan di kawasan ASEAN. Tujuannya sendiri adalah untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik tata kelola yang baik pada perusahaan-perusahaan publik. Pedoman implementasinya sendiri ini diadaptasi dari prinsip-prinsip OECD, dengan fokus utama mendorong perilaku yang beretika, memperkuat efektivitas dewan, serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di kawasan ASEAN. Penilaian ini mencakup 5 dimensi utama. Yang pertama adalah hak-hak pemegang saham. Yang kedua, perlakuan yang setara terhadap pemegang saham. Yang ketiga, peran pemangku kepentingan. Yang keempat, keterbukaan informasi dan transparansi. Dan yang kelima adalah tanggung jawab dewan. Nah, pada data ini menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kelima di ASEAN pada tahun 2021 dengan skor yang stagnan di angka 73 sejak tahun 2018. Penilaian ini mencakup 11 dimensi kepatuhan tata kelola, tapi hanya satu emiten Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar top 20 Asia. Stagnansi skor ini menunjukkan bahwa yang perlu ditingkatkan bukan hanya sekedar kepatuhan formal, tapi kualitas pengungkapan dan efektivitas tata kelola secara substansif. Jadi, masih ada peluang besar bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia
untuk meningkatkan kualitas tata kelola, kualitas keterlibatan dengan pemangku kepentingan, serta mekanisme verifikasi kinerja yang lebih kuat, supaya tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mencapai praktik tata kelola yang benar-benar baik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari presentasi kelompok kami. Kesimpulan utamanya adalah kepatuhan formal terhadap regulasi good corporate governance di Indonesia relatif sudah tinggi, namun mutu pengawasan dan keterlibatan Dewan Komisaris serta direksi masih perlu ditingkatkan secara substansial untuk mencapai tata kelola yang benar-benar efektif. Dari sisi temuan utama, regulasi tata kelola perusahaan di Indonesia sebenarnya sudah mengatur aspek tanggung jawab Dewan secara komprehensif, mulai dari komposisi, independensi, komitmen, akuntabilitas, remunerasi, hingga peran sekretaris perusahaan. Tapi, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan terutama pada aspek-aspek yang sifatnya sukarela. Dan yang kedua, untuk regulator, kami menyarankan agar memperkuat regulasi melalui penyempurnaan mekanisme pengangkatan dan evaluasi komisaris independen, meningkatkan transparansi kompetensi dan remunerasi dewan sesuai standar ASEAN CG Scorecard, serta meninjau kembali kedudukan sekretaris perusahaan agar independensinya lebih terjaga. Untuk perusahaan, sarannya adalah tidak hanya memenuhi ketentuan minimum regulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola lewat kebijakan keberagaman dewan yang lebih terarah, penilaian kinerja dewan yang lebih komprehensif dan transparan, serta penyediaan bahan rapat yang lebih awal agar pengambilan keputusan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah untuk anggota dewan direksi sendiri, kuncinya adalah menjaga independensi secara konsisten lewat sikap objektif, membatasi rangkap jabatan sesuai kapasitas, serta berkomitmen pada pengawasan yang efektif. Jadi, pada akhirnya, keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan itu tidak hanya bertanggung pada regulasi semata, tetapi juga pada integritas dan komitmen pribadi dari setiap anggota dewan. Sekian, terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai prinsip dan tanggung jawab Dewan pada emiten dan perusahaan publik di Indonesia. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan good corporate governance, khususnya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab Dewan pada perusahaan publik. Demikian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima kasih teman-teman guys. semuanya. Terima kasih Dadah. semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Dadah.